Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yaitu materi uji hipotesis main ganda yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Mauliana, Cindy Fatika Sari, Zudi As'ad, dan Lailatul Istiana. Langsung saja materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu A. Uji T pasangan untuk populasi saling tergantung. Contoh soal, sebuah pabrik sepeda sedang memproduksi dua macam sepeda yaitu sepeda biasa dan juga sepeda gunung. Lalu, untuk menguji kecepatan sepeda tersebut menggunakan 5 orang sebagai sampel untuk bersepeda keliling kantor. Setelah diuji hasilnya dicatat dalam tabel berikut. Yang pertama dapat teman-teman lihat yaitu sepeda biasa dan sepeda gunung. Prosedurnya yang pertama itu pernyataan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0.2 mu D sama dengan 0. H1.2 mu D tidak sama dengan 0. 2. Pernyataan tingkat kepentingan alfanya 0,05. Pemilihan distribusi pengujian distribusi T. Yang keempat, derajat kebebasan DF sama dengan F sama dengan N-1. Aturan keputusan. Yang keenam, uji rasio. Rumusnya RU D bar min mu D per SD per akar N. Dan yang terakhir itu pengambilan keputusan. Tentu saja untuk mengetahui D barnya kita harus mencari nilai D-nya dulu. Untuk mencari nilai D itu kita cari selisih antara sepeda biasa dan sepeda gunung. Rumusnya sama dengan sepeda biasa dikurang sepeda gunung. Kita enterkan. Dapatkan hasil 19. Langsung saja kita drag. Dapatkanlah hasilnya seperti itu. Selanjutnya kita mencari D-barnya. Untuk mencari D-bar rumusnya sama dengan average. Kita klik data tadi dan kita enter. Didapatkan D-barnya itu 4,8. Selanjutnya kita mencari SD. Untuk mencari SD rumusnya dengan SD DF yang belakangnya itu S. Kita klik D-bar, lalu kita klik ini, lalu enter. Dapatkan itu 10,84896. Yang keempat itu derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu rumusnya N-1. Itu datanya 5 dikurang 1 itu 4. Jadi 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Setelah itu kita mencari T hitung. Untuk mencari T hitung rumusnya sama dengan buka kurung, klik D bar dikurang 0, tutup kurung, atau buka kurung lagi SD, klik SD-nya, atau buka kurung 5, karena itu pangkat, jadi 5 pangkat 2 itu jadi itu kan 0,5, tutup kurung, kita enter ini, yes. Nah, T hitungnya didapatkan 0,989. Nah, untuk aturan keputusannya itu kita mencari aturan keputusannya. Yang terakhir itu mencari T tabel dulu. T tabelnya, untuk mencari T tabel kita lihat ini kan 0,2 derajat kebebasan itu 0,025. Kita lihat di tabel sebelah ini 0,25 untuk yang keempat. Berarti yang keempat 0,25 berarti 3,353. Berarti 3,353,3,353,009.
Sudah didapatkan T-tabelnya. Selanjutnya kita mencari aturan keputusannya. Untuk aturan keputusannya, yang pertama itu tolak H0 jika T hitung lebih besar 3,353 atau kurang dari min 3,353. Selanjutnya, terima H0 jika T hitung kurang dari min 3,353 009 atau lebih dari 3,35309. Ini sudah didapatkan, terima hal ini. Selanjutnya itu kita mencari pengambilan keputusan. Jadi, untuk kesimpulannya, H0 harus diterima. Baik, terima kasih. Inilah penjelasan dari saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah uji Z untuk populasi yang independen. Yang pertama, sampel diambil dari dua populasi yang independen atau tidak terkait atau tidak berhubungan dan terdistribusi normal. Yang kedua, nilai-nilai deviasi standar populasi tau 1 dan tau 2 telah diketahui atau ukuran kedua sampel lebih dari 30 atau N lebih besar dari 30. Dengan contoh, pembelian sepeda motor dari dua jenis dealer yaitu dealer pertama dan dealer kedua yang akan diukur daya tahannya atau antara dealer pertama dan dealer kedua tidak saling berhubungan. Baik, kita langsung ke contoh soal. Pada contoh soal yang tertera, kita cari yang pertama yaitu adalah diketahui. Oke, sebuah perusahaan dealer bergerak memutuskan untuk membeli sepeda motor jenis baru untuk lebih meningkatkan kualitas perusahaannya. Dua jenis sepeda motor dari dua dealer dianggap cukup memadai untuk penerapan yang diinginkan. Untuk menjamin pemasokan dan suku cadang, perusahaan tersebut memutuskan untuk membeli sepeda motor dari kedua dealer tersebut dengan syarat tidak ada perbedaan berarti dalam hal daya tahan atau umur pemakaian. Nah, suatu sampel acak 20 sepeda motor, berarti N1-nya adalah 20 sepeda motor. Dan 24 sepeda motor diuji, berarti 24 sepeda motor. Rata-rata waktu kerusakan dari sepeda motor pertama adalah 1000 hari, berarti X bar 1 itu adalah X bar 1 itu adalah 1000 hari. Dan untuk yang X bar kedua itu adalah 800 hari. Informasi dari suatu sumber industri independen yang layak dipercaya mengindikasikan bahwa deviasi standar populasi atau kita bisa sebut tau itu untuk sepeda pertama, motor pertama itu adalah 120 jam. Berarti tau 1 adalah 120 jam. Dan untuk yang tau kedua itu adalah 60 jam. Dengan tingkat kepentingan 0,05 atau kita bisa sebut dengan alfa 0,05. Pertanyaannya atau yang ditanya itu adalah adakah perbedaan dalam daya tahan sepeda motor kedua tersebut? Oke, untuk menjawab dari contoh soal yang tertera di samping itu kita menggunakan 7 prosedur dari uji Z untuk populasi yang independen. Langkah pertama yaitu pernyataan H0 dan H alternatif. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2,
H0 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Langkah kedua, pemilihan tingkat kepentingan atau alfa. Tadi telah diketahui adalah 0,05. Langkah ketiga, penentuan distribusi pengujian yang digunakan menggunakan yaitu tabel Z. Nah, untuk tabel Z tampilannya seperti ini. Oke, nilai Z dari luas di bawah kurva normal baku. Begini tampilan dari tabel Z. Oke, untuk langkah yang keempat, pendefinisian batas-batas daerah penolakan. Tadi kan telah diketahui alfa tadi 0,05 dengan menggunakan rumus alfa dibagi 2 berarti 0,05 dibagi 2 sama dengan hasil yang didapat adalah 0,025. Untuk mendapatkan batas daerah selanjutnya yaitu menggunakan tabel Z pada langkah ketiga tadi yaitu tabel Z. Oke, kita ingat 0,025. Berarti yang pertama yaitu dari alfa 0,00 pada sisi kiri deret ke bawah sampai 0,10 itu kita temukan 0,02. Oke, setelah dapat kita lihat pada alfa pada bagian atas dari 0,001 sampai 0,09 kita cari 0,005. Jadi dari 0,02 ini kita tarik ke kanan dan setarakan dengan alfa yang di atas yaitu 0,005, yaitu hasil yang didapat adalah 1,960. Jadi batas daerah penolakannya yaitu adalah 1,960. Oke, untuk langkah yang kelima, pernyataan aturan keputusan. Nah, ada dua keputusan. Yang pertama, jika rasio uji Z atau RUZ itu lebih besar dari 1,960, maka H0-nya itu ditolak. Dan yang kedua, jika rasio uji Z atau RUZ-nya itu lebih kecil dari min 1,960, maka H0-nya itu diterima. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6, itu menggunakan perhitungan rasio uji Z atau RUZ dengan menggunakan rumus tau X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar tau 1 kuadrat per N1 ditambah tau 2 kuadrat per N2. Nah, tadi telah diketahui tau 1 tadi 120, berarti 120 kuadrat per 20 ditambah tau 2 tadi telah diketahui 60, berarti 60 kuadrat. N2 tadi telah diketahui 24, berarti 60 kuadrat dibagi 24. Nah, kemudian 120 kuadrat itu kita dapat 14.400 dibagi 20. 60 kuadrat itu kita dapat adalah 3.600 dibagi 24. 14.400 dibagi 20 itu hasilnya adalah 720. Ditambah 3.600 per 24 itu adalah 100. 3.600 dibagi 24 itu ada 150. Jadi 720 ditambah 150 itu adalah 870. Akar dari 870 kita dapatkan adalah 29,495. Oke, untuk rumus selanjutnya yaitu adalah RUZ atau rasio uji Z sama dengan Z test sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi tau X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, untuk X bar 1 tadi kan telah diketahui adalah 1000. Untuk X bar 2 itu telah diketahui adalah 800. Oke, untuk tau X bar 1 dikurang X bar 2 tadi hasilnya itu adalah 29,495 yang tadi kita cari. Nah, kemudian 1000 dikurang dengan 800 itu hasilnya adalah 200. Oke. Kemudian dibagi dengan 29,495. 200 dibagi 29,495 itu hasilnya 6,780. Oke, untuk langkah yang terakhir yaitu adalah langkah yang ketujuh, pengambilan keputusan. Dengan menggunakan kita lihat lagi itu pada langkah kelima, ada dua keputusan tadi. Oke, kita tulis lagi itu adalah 6,780. 6,780. Tadi kan batas daerah penolakannya itu 1,960, berarti 6,780 itu lebih besar daripada 1,960. Tadi kan pada langkah kelima, jika rasio uji Z atau RUZ-nya itu lebih besar dari 1,960 ini, berarti H0-nya itu ditolak. Berarti
Yang kita dapatkan adalah 6,780 lebih besar dari 1,960, maka H0-nya itu ditolak. H0 ditolak. Oke, ditolak. Maka kesimpulannya yaitu yang kita dapatkan, hal ini berarti daya tahan sepeda motor yang pertama itu berbeda dengan sepeda motor yang kedua. Baik, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu uji T sampel ukuran kecil untuk populasi yang independen jika F ujinya menunjukkan varian 1 kuadrat tidak sama dengan varian 2 kuadrat. Adapun syaratnya yaitu yang pertama, sampel diambil dari dua populasi yang independen dan terdistribusi normal. Yang kedua, nilai-nilai deviasi standar populasi varian 1 dan varian 2 tidak diketahui. Yang ketiga ada ukuran sampel N1 atau N2 lebih kecil dari 30. Dan keempat, uji F per varians menunjukkan bahwa varian 1 kuadrat tidak sama dengan varian 2 kuadrat. Terus yang kelima, ada merupakan gabungan prosedur pengujian dua varians dan uji T. Dan yang keenam, ada rumus rasio uji, yang dimana X1 bar dan X2 bar yaitu rata-rata dua kelompok yang dibandingkan. Terus ada S kuadrat, yaitu adalah kesalahan standar gabungan dari dua kelompok, dan N1, N2-nya jumlah pengamatan di masing-masing kelompok. Terus kita masuk ke contoh soal. Langsung saja kita menghitung menggunakan Excel. Di mana contoh soalnya tadi itu, agen perusahaan genset mengatakan kepada sebuah perusahaan yang berminat menyewa sejumlah unit genset bahwa rata-rata biaya sewa genset berdaya 10 watt 10 sama saja di sektor A dan B di kota tersebut. Untuk menguji klaim tersebut, perusahaan tersebut memilih secara random sampel dari beberapa tempat persewaan genset di masing-masing sektor dan mendapatkan data sebagai berikut. Di sektor A dengan 10 data, diperoleh rata-rata biaya sewa sebuah genset 773.000 dan deviasi standarnya 84.000. Sedangkan di kota B, 12 data, diperoleh rata-rata biaya sewa sebuah genset 760.000 dan deviasi standar sampelnya 64.000. Terus apa yang bisa disimpulkan atas klaim tersebut dengan tingkat kepentingan 0,05. Terus yang pertama kita mencari tahu dulu di mana S1-nya itu 84.000 dan S2-nya 64.000. Jumlah data itu 10, yang kota pertama yaitu 10 data, yang kedua 12 data. Kita tulis ini. Terus X1 barnya ada 773.000 dan X2-nya 760.000. Dan alfanya yaitu ada 0,05. Kita jawab menggunakan uji F atas varian. Yang pertama kita menggunakan hipotesis H0 varian 1 kuadrat sama dengan varian 2 kuadrat dan H1 varian 1 kuadrat tidak sama dengan varian 2 kuadrat. Kita menggunakan uji dua ujung. Terus dikarenakan yang kedua, dikarenakan variasi sampel A-nya lebih besar dari B, maka N1 sama dengan NA sama dengan 10 dan N2 sama dengan NB sama dengan 12. Nah, maka derajat kebebasan untuk pemilihannya yaitu ada DF1 sama dengan V1 sama dengan N1 dikurang 1, di mana N1 yang tadi itu 10 dan kita kurangkan 1 sama dengan 9, dan derajat kebebasan penyebut yang penyebutnya adalah DF2 sama dengan V2 sama dengan N2 dikurang 1, di mana N2-nya tadi itu ada 12, kita kurang 1 menjadi 11. Terus kita mencari batas-batas daerah penolakannya adalah alfa tadi 0,05, kita bagi dengan 2 mendapatkan hasil 0,025. Nah, dari tabel F maka kita lihat tadi pembilangnya yaitu ada 9 dan penyebutnya 11 plus 11. Kita di sini kita mendapatkan pembilangnya 9 dan penyebutnya 11. Kita mendapatkan hasilnya yaitu 3,59. Nah, terus yang keempat kita membuat aturan keputusan tolak H0 dan terima H1 jika RUF lebih besar 3,59. Terus yang kelima kita masukkan rasio ujinya, yaitu ada rumusnya yang di sini F hitung sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, di mana S1 kuadratnya yaitu ada 84.000 kita kuadratkan dan S2-nya 64.000 kita kuadratkan. Terus kita kuadratkan dulu, di mana 84.000 itu kita kuadratkan
kayak gini. Kita masukkannya rumus ini sama dengan kita klik S1 ini, terus kita kuadratkan. Kita mendapatkan hasilnya 7.056.000. Terus yang S2-nya kita samakan rumusnya tadi itu hampir sama dengan yang S1 tadi itu. Yang pertama kita klik sama dengan dan kita klik S2-nya 64, terus kita kuadratkan. Mendapatkan hasil 4.096.000. Nah, setelah itu kita menghitung hasilnya dengan cara membagi S1 kuadrat dan S2 kuadrat, dan dengan cara kayak ini. Kita tekan sama dengan, kita klik S1 kuadratnya, terus kita tekan bagi, terus kita klik S2 kuadratnya, terus kita enter, mendapatkan hasil 1,722. Ini hasilnya. Terus yang keenam, kita mengambil keputusan karena RUF-nya 1,722, maka H0 varian 1 kuadrat sama dengan varian 2 kuadrat diterima. Hal ini berarti H1 varian 1 kuadrat tidak sama dengan varian 2 kuadrat, itu ditolak. Terus kita menguji dengan uji T, hampir sama dengan cara yang pertama tadi. Yang pertama hipotesis, di mana H0 μ1 sama dengan μ2, H1 μ1 tidak sama dengan μ2, menggunakan uji dua ujung. Terus yang kedua menggunakan distribusi T. Terus batas-batas yang ketiga, batas-batas daerah penolakan alfa 0,05, kita bagi dengan 2, hasilnya 0,025, di mana DF-nya yaitu V sama dengan 10 dikurang 1. Mengapa kita mengambil 10? Karena yang diambilnya itu adalah DF yang lebih kecil dari 2 sampel tadi. Nah, yang DF yang terkecil itu ada 10 kan di sini. Nih, hasilnya 9, dan ini DF-nya hasilnya 11. Jadi yang lebih kecil 9, kita ambil 10-nya. Terus dari tabel T-nya 0,025. Pembilangnya 0,25, penyebutnya 9. Kita cari 0,025 ada di sini. Terus penyebutnya 9, kita mendapatkan 2,262 di sini. Terus kita membuat aturan keputusan tolak H0 dan terima H1 jika RUT-nya lebih besar 2,62 atau lebih kecil min 2,62. Terus kita masukkan rumus, di mana X1 dikurang X2 tadi itu, di mana X1-nya itu ada 773.000 ini, dan X2-nya 760.000, kita kurang dengan memasukkan rumus ini tadi. Nah, rumus caranya kayak ini, sama dengan X1 dikurang X2, X1 dikurang X2, kita tekan enter, mendapatkan hasil 13.000 di sini, kita tulis. Terus kita lanjut yang selanjutnya, akar S1 kuadrat dibagi N1, kita ini dulu S1, kita menghasilkan dulu S1 kuadrat bagi N1-nya, yaitu ada caranya kayak gini, sama dengan, terus kita klik yang sudah S1 kuadrat yang kita ini tadi, yang sudah dikuadratkan, terus kita bagi dengan data N1-nya itu 10, terus kita enter, mendapatkan 705.600. Terus yang satunya yang S2 kuadrat dibagi N2-nya sama seperti kayak tadi, caranya nih sama. Terus kita jumlahkan yang bawahnya dulu, yang bawah kita jumlahkan 705.000 tambah 600.000, 705.600.000, kita tambah 3413333,3. Ini kayak caranya sama dengan tadi, sama dengan yang 705 ditambah dengan 341, 705 ditambah dengan 4133 tadi, kita lalu tekan enter, mendapatkan hasil 104693333. Nah, setelah itu kita akarkan dengan rumus, menggunakan rumus kayak ini.
Rumus akar yaitu SQRT. Kita masukkan jumlah hasilnya tadi, lalu kita enter, mendapatkan 32356,35. Terus kita bagi hasilnya 13.000 dibagi 32356,35 dengan cara hampir sama kayak tadi. Ini 13 ini kita bagi dengan hasilnya, kita bagi dengan hasil ini. Nah, tampaknya salah rumus, sorry. Sama dengan 13.000 dibagi, mendapatkan hasil 0,4017. Nah, terus kita mengambil keputusan karena min 2,62 lebih kecil, karena RUT min 2,62 lebih besar dari 2,62, maka H0 minus 1 sama dengan minus 2 diterima. Nah, hal ini berarti klaim yang dikatakan oleh agen perseroan tersebut salah. Sekian, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Sekian, terima kasih. Baiklah, langsung saja materi selanjutnya yaitu uji T-sampel ukuran kecil untuk populasi yang independen jika F ujinya menunjukkan variabel 1 pangkat 2 sama dengan variabel 2 pangkat 2. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah terdapat perbedaan variabilitas dari sampel A dan sampel B jika tingkat kepentingan 0,05? Langkah yang pertama itu kita cari N1-nya terlebih dahulu. Di sini N1 itu ada 10. Lalu kita cari X bar 1 dengan menggunakan rumus average. Lalu kita draft sampel A, tutup kurung, lalu enter. Lalu N2-nya sama seperti N1 yaitu 10. Lalu X bar 2-nya dengan rumus yang sama yaitu average. Lalu kita draft sampel B, tutup kurung dan enter. Diperoleh 72,9. Langkah selanjutnya yaitu kita cari S1-nya. S1-nya itu menggunakan rumus STDEF, S. Lalu kita draft sampel A, tutup kurung, enter. Begitu juga dengan S2, kita gunakan rumus yang sama. Kita draft sampel B atau sampel yang kedua, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya itu kita cari SP pangkat 2. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu N1 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 kurang 2 dikali S2 pangkat 2 dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Itu N1-nya, klik N1, dikurang 1, tutup kurung, dikali S1 pangkat 2. Kita pangkatkan 2. Ditutup kurung lagi, ditambah, tutup kurung,
N2, kita klik N2, dikurang 1. Ini salah ya, harusnya N2 dikurang 1. Jadi N2 dikurang 1, tutup kurung, dikali dengan S2 pangkat 2. S2 pangkat 2. Tutup kurung, lalu dibagi dengan buka kurung N1 ditambah N2 tutup kurung dikurang 2 tutup kurung. Lalu kita klik enter. Diperoleh hasil 215,9444 SP. Selanjutnya yaitu kita cari SP-nya dengan cara mengkuadratkan hasil dari SP pangkat 2. Sama dengan SP pangkat 2, kita kuadratkan pangkat 0,5. Diperoleh nilai 14,69505. Lanjut, T hitung. Di sini telah ada rumus T hitungnya, yaitu X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi S sama dengan dibagi S akar 1/N1 ditambah 1/N2. T hitungnya yaitu kita ikuti rumus X bar 1 buka kurung X bar 1 dikurang X bar 2 X bar 1 dikurang X bar 2 tutup kurung dibagi S, ini kita ambil SP-nya, jangan lupa tutup kurung, baru kurung SP dikali 1/N1 ditambah 1/N2 kurung pangkat atau akar 0,5. Karena di akar jadi kita pangkatkan menjadi 0,5. Terlebih dahulu apakah sudah benar. Jika kita sudah yakin benar, maka kita klik enter. Diperoleh nilai min 0,791226. Selanjutnya yaitu kita cari T tabelnya dengan menggunakan tabel distribusi T yang telah kita sediakan di bawah sini. Sebelum mencari T tabel itu kita harus mencari nilai alfanya. Alfa di sini alfa, kita cari alfanya. Di sini tingkat kepentingan adalah 0,05 atau alfanya 0,05 karena dia merupakan uji dua arah, jadi dia dibagi dengan 2. Sama dengan 0,025. Kemudian kita cari V-nya. Di sini kita sudah dapat rumus V N1 ditambah N1 ditambah N2
dikurang dengan 2. N1-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 10. Begitu juga dengan N2-nya, 10 dikurang 2, sama dengan 18. Oke, lanjut. Nah, di sini telah kita dapatkan alfanya yaitu 0,005 dibagi 2 sama dengan 0,025. Lalu V-nya telah kita dapatkan 10 tambah 10 dikurang 2 sama dengan 18. Kita lihat di tabel distribusi T ini. V-nya tadi kita dapatkan adalah 18. Lalu kita tarik ke kanan hingga dia sejajar dengan alfa 0,025. Nah, di sini telah kita dapatkan bahwa nilai T hitungnya yaitu 2,1009. Nah, karena kita telah mendapatkan T hitung dan T tabelnya, berarti kita tentukan kriteria ujinya. Di sini ada kriteria uji jika T hitung lebih kecil daripada min T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Kriteria selanjutnya yaitu jika T hitung lebih besar daripada min T tabel atau T hitung lebih kecil daripada min T tabel, maka H0 diterima. Karena T hitung mendapatkan nilai min, maka T tabel otomatis menjadi nilai min juga. Jadi T hitungnya min 0,79126, T tabelnya min 2,1009. Lalu kesimpulan, karena T hitung lebih besar karena nilai T tabelnya menjadi min, maka kita gunakan kriteria yang ini, yang sebelum atau. Nah, jadi jika T hitung lebih besar daripada min T tabel. Lalu kemudian kesimpulan, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima dan tidak dapat perbedaan antara sampel A dengan sampel B. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.